Siapa ya Rasulullah yang celaka? Kan ini membuat para sahabat penasaran. Oh, ternyata disebutkan kata Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raghima anfu, celakalah ya raghima anfu itu celaka, artinya celakalah. Jadi saya syarah Ustaz Syaifullah asbabun nuzul. Ya raghima anfu itu istilah kalau dipecah-pecah artinya roghima itu asluhu min rogom itu at-turab wa raml, gabungan antara debu dan pasir. Jadi roghima itu maksudnya kayak melempar debu yang bercampur pasir kepada hidungnya. Kira-kira begitu menurut hemat saya. Ya artinya ada satu istilah dalam mungkin tradisi orang Arab bahwa itu menunjukkan dia dalam keadaan celaka gitu. Celakalah engkau celaka. Manja Rasulullah man adroka adalah orang yang mengetahui walidaihi, kedua orang tuanya, indal kibari, ketika usia senja, ahadahuma au kilaihima, indal kibari ahadihima au kilaihima, baik salah satunya atau keduanya. Tsumma lam yadkhulil jannah, kemudian belum masuk surga. Nah, ini maksudnya yang masuk surga belum atau tidak. Kalau yang tidak berarti tidak masuk surga anaknya, atau yang mengetahui kedua orang tuanya saat orang tuanya usia lanjut atau salah satu dari keduanya kemudian tidak masuk surga. Artinya sih yang tidak masuk surga berarti anaknya. Tafadhol Ustaz. hadis nomor 118. Ini riwayatnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Roghima anfuhu. Jadi ini seperti kinayah ya, maknanya ya ini azallahullah ya, mudah-mudahan Allah menghinakan dia. Artinya roghima anfuhu itu ya berarti dia itu akan hina, dia itu akan sengsara, dia itu akan celaka, kira-kira begitu. Siapa ya Rasulullah yang celaka? Kan ini membuat para sahabat penasaran. Oh, ternyata disebutkan man adraka walidayhi indal kibari ahaduhuma, ya kan, au kilaihima indal kibari ahadahuma gitu ya. Karena jadi man adraka walidayhi indal kibari ahadahuma au kilaihima summa lam yadkhul al jannata. Jadi kira-kira siapa di antara kita yang mendapati gitu, yang kebetulan mendapati bahwa sudah tua, sudah renta, kemudian kesempatan ini tidak dipergunakan untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala, padahal ini adalah kesempatan emas di mana surga itu kira-kira bisa didapatkan dengan mudah. Nah, ketika ini saja tidak berhasil didapatkan, maka roghima anfuhu, ya, dia harus bersiap-siap untuk menjadi orang yang celaka. Karena ini saja yang mudah tidak didapatkan, apalagi dalam kesempatan-kesempatan yang lain. Atau juga mengisyaratkan bahwa
bakti orang tua itu atau bakti kepada orang tua adalah sesuatu yang sangat-sangat wajib, begitu kan? Maka kalau itu tidak dilakukan, dia akan menjadi orang yang celaka, dia akan menjadi orang yang sengsara di akhirat. Makanya ada riwayat itu terkait dengan siapa sahabat Umar. Jadi ada yang bertanya kepada beliau, wahai Umar, saya memiliki seorang ibu. Ibu saya itu sudah uzur lah, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau mau ke kamar mandi, kalau mau kemana-mana itu tidak bisa jalan sendiri, kecuali punggung saya itu dijadikan sebagai kendaraannya begitu. Illa wa dhuhri matiyatun laha. Jadi sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Mau kemana nggak bisa. Kecuali punggung saya itu dijadikan sebagai kendaraannya. Artinya harus dipapa, digendong dan seterusnya. Kemudian anak muda ini bertanya, ketika saya sudah melakukan ini, apakah saya sudah bisa membalas jasa-jasa orang tua saya kepada saya? Jawab Sayyidina Umar setengah marah, sama sekali tidak, sama sekali belum. Alasannya apa? Alasannya karena ketika kamu melakukan hal ini, hati kamu itu sambil berharap. Harapannya apa? Agar ibumu cepat meninggal, agar kamu cepat terbebas dari katakanlah kesusahan yang muncul melalui ibunya. Tapi ibumu ketika kamu kecil juga melakukan hal yang sama, bahkan lebih. Harapannya apa? Apakah ibumu berharap agar kamu cepat meninggal? Tidak. Bahkan ketika kamu sakit, ibumu itu berharap agar engkau akan terus hidup sampai di masa yang akan datang. Jadi kan beda ya. Kalau kita ngurus orang tua yang sudah renta seperti itu, kan harapannya apa? Cepat mati, cepat mati, cepat mati, begitu kan? Biar cepat bebas, cepat bebas, cepat bebas. Iya begitu. Coba siapa rata-rata anak seperti itu. Tapi kalau orang tua, anaknya sakit, walaupun anaknya kondisinya memprihatinkan juga, harapannya hidup, 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 hidup. Jadi jauh. Makanya kata Sayyidina Umar, jangan berharap hanya dengan itu kemudian kamu merasa sudah memenuhi hak-hak kamu, ya sudah membayar jasa-jasa kedua orang tua. Jadi syattana ma baina tharo was-suraya, itu ungkapan bagus itu. Syattana ma baina tharo was-suraya. Jadi amat jauh bedanya antara debu yang kita injak yang berada di bawah kaki kita dengan bintang kejora yang ada di langit sana begitu. Itu orang Arab mengatakan seperti itu. Maka berarti sangat-sangat jauh. Saya pernah mengatakan kepada teman saya yang kelihatannya itu mungkin sudah setengah bosan begitu, karena bapaknya itu kena stroke. Kan setiap hari harus mengurusi, ya harus menemani dan seterusnya. Maka saya hanya bisa mengatakan ini kesempatan emas, ya. Ini adalah jalan tol agar kita cepat bisa sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kelihatannya dia termotivasi. Maka ketika ayahnya itu meninggal, dia berkabung dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan yang bersangkutan mendapatkan ganjaran pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita semua insya Allah punya orang tua, ya kan? Gak ada kan kita yang gak punya orang tua? Nah, semuanya punya orang tua. Kita doakan mereka mudah-mudahan yang masih hidup dipanjangkan umurnya, dipanjangkan usianya, ya berkah hidupnya. Kemudian yang sudah meninggal dunia agar mendapatkan siraman rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.